anak-anak semua? Pagi Bu. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik sekali. Gimana liburan, sudah puas? Belum. Sudah sebulan penuh loh. Masih belum puas juga? Ya sama ya. Jadi hari ini kita sudah kembali ke realita ya. Kita akan belajar kembali. Hari ini kita akan memulai pembelajaran pertama kita dengan biologi. Yuk, laptopnya ditinggal dulu sebentar karena kita belum menggunakan laptop sebentar ya. Sebelum kita memulai belajar, Gary, yuk silakan duduk. Kita mau mulai. Siapa lagi yang belum datang? Steven Tan ya? Masih ini ya? Tinggal Steven Tan berarti ya? Semua sudah hadir ya? Steven Tan lagi cari laptop. Oke, kemarin harusnya dibilang sama ibu ya. Oke. Yuk, Gary tinggalkan dulu laptopnya, kita mau berdoa dulu sebentar. Abel pimpin kita di dalam doa ya. Mari kita semua berdiri. Enggak usah nak, kamu aja yang berdiri. Mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Abel untuk pimpin doanya ya. Ya, jadi seperti yang kalian lihat hari ini kita akan belajar pola hereditas. Sebelum itu mari kita icebreaker dan melakukan apersepsi sebentar ya. Merefresh kembali apa yang sudah kita pelajari di semester lalu bersama dengan Miss Ibet ya. Dengan Ibu Ibet kalian sudah belajar hukum Mendel 1 dan 2 ya. Jadi hari ini coba di dalam kelompok ya, 1, 2, 3. Gary kelompok mana? Gary kelompok 1. Berarti duduk di sini. Duduk di sini. Iya. Duduknya di sini sebelah Abel. Berdekat sama Ibu Lani ya. Ya. Abel boleh sedikit ya, Seth? Atau nanti susah kami ya, di sini boleh juga. Susah. Oh ya udah situ aja. Oke, ya. Nah, di dalam kelompok masing-masing coba pikirkan. Pilih satu orang. Ya, pilih satu orang. Sudah. Yang ada ya, jangan yang enggak ada yang dipilih. Oke, pilih satu orang. Nah, satu orang ini coba mungkin kamu kenal papanya atau mamanya atau adiknya yang ada di sekolah. Ya. Sebutkan apa kemiripan di antara temanmu ini dengan anggota keluarganya. Mungkin, rambutnya sama-sama semua lurus, atau keriting, atau matanya sama-sama besar, warnanya. Gak boleh rasis ya. Aku bilang warnanya. Iya, warna kulit ya. Oh iya. Warnanya ya, warna kulit ya. Bukan, warna yang lain. Oke. Nah, itu juga boleh ya. Kita hari ini akan mengidentifikasi apa kemiripan ya dari teman kita itu dengan yang paling penting sebenarnya papa atau mama ya mereka. Oke, Ibu kasih waktu 1 menit. Identifikasi. Iya, Bel. Yuk. Kau pagi-pagi berdosa. Kok pagi-pagi berdosa?
Oke, sudah? Sudah ya? Main kapet gitu. Nanti dulu, belum. Ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Siapa tadi yang dipilih? Oke, Jocelyn. Nah, menurut kalian apa yang mirip dengan orang tua Jocelyn dengan Jocelyn? Iya, atau papa atau mama deh. Yang mana yang kalian kenal? Adik. Oke, bagus. Adik, miripnya sama Jocelyn? Hidung. Hidungnya gimana? Mancung? Pesek. Masa sih Jocelyn cantik gini masih bilang pesek? Oh, dia bilang sendiri. Oke. Ya, jadi bentuk hidung ya. Mau pesek, mau bulat, mau mancung, pokoknya itu, ya kan? Oke, karena pesek besar, hidung kecil atau apa kan beda-beda ya. Oke, terima kasih. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1. Kita terus. Kelompok 1. Siapa? Joy. Belum ada datang soalnya. Tolong, Miss. Oke. Kelompok 1 siapa? Abel. Oke, menurut teman-temannya gimana? Bapaknya. Oke, jadi secara apa yang mirip? Kulit. Banyak ya? Rambut. Oh. Jadi bisa dibilang Abel ini punya banyak kemiripan dengan papanya gitu ya. Oke, bagus. Kelompok 3. Siapa dipilih? Wina. Stewart. Stewart. Oke, Stewart apa kemiripannya? Dengan papa, mama, adik, kakak? Papa. Oke, papanya mirip sama papanya ya? Kakak. Kakaknya. Oke, agak budak Miss habis tahun baru. Iya ya. Kakak ya. Jadi kakak yang mana? Samantha atau siapa? Satu lagi Miss lupa, Ibu lupa. Oh ya, Sebastian. Oh, mirip sama Sebastian ya? Oke, mirip sama Sebastian. Apa yang mirip? Oh, matanya, sorot matanya ya, tajam gitu ya. Oke, sorot matanya mirip sama Sebastian. Oke, terima kasih. Kita give applause untuk semuanya ya. Thank you. Nah, kalian baru saja mengidentifikasi pewarisan sifat namanya. Ya, sifat itu kan bisa yang perilaku maupun yang secara fisik. Dan tadi kalian sebagian besar atau semuanya bahkan menyampaikan persamaan fisik. Ya, jadi begitulah di dalam satu keluarga ada pewarisan sifat yang diturunkan biasanya dari orang tua kepada anak yang paling dekat. Ya, tapi tidak memutus kemungkinan juga ada sifat-sifat lain dari keluarga, yang lain misalnya kakek nenek atau paman bibi ya, yang bisa juga muncul di kita, gitu ya, sebagai keturunan. Nah, hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang suatu hal yang berkaitan dengan pewarisan sifat, tapi sebelumnya kita akan mengadakan pretest dulu. Coba buka Kahoot-nya, masukkan ID-nya untuk pretest pertemuan pertama kita. Ya, pretest pertemuan kita hari ini. Kagak mau loading. Iya. Gak apa-apa. Thank you ya. Thank you. Enggak muncul-muncul ya. Hah? Oke, kita classic mode ya. Coba. Nanti ada pretest, ada post-test di akhir nanti juga ya. Kita hanya akan ada 5 soal. Ya, memang begitulah kurikulum merdeka. Merdeka. Enggak ya, bercanda Ibu. Untuk hari ini aja promo ya. Oke, sudah masuk? Biar nanti kita mulai, ada 11 orang sekarang ya. Oke, Trisha masuk, Wina sudah masuk, Abel, Jessica, Yesa, Gary, Vivian, Trisha, Jojo, Owen. Udah semua ya? Belum, masih 2 lagi. Siapa lagi? Stewart sudah masuk. Ada lagi yang belum? Oke, Ruela sebentar lagi. 2230668 ya, Nak. Kok kecil suaranya di sini ya, Nak?
Biar seru gitu, semangat. Udah ya? Oke, silakan. 20 detik. Soal pertama. Ah, belum masuk. Aduh. Bentar dulu. Balik dulu kita. Kita nggak bisa balik ya? Hah? Kok ruwet? Oke, sebentar kita ulang ya. Ruela bisa masuk tadi? Internetnya? Bisa. Oke. Kita ulang lagi ya. Gak tau dia ini sendiri, start sendiri. Kenapa ya? Hah? Udah masuk? Belum kan? Nah, coba ini sekarang ya. Tadi ibu belum klik loh dia. Tahu-tahu kok dia masuk sendiri. Kenapa ya? Ajaib ini. Oke. Oh, dia kayak gini. Ayo masuk yuk. Udah? Satu lagi. Udah ya? Udah? Udah semua? Oke, pertanyaan pertama. Ya. Seorang laki-laki normal menikah dengan wanita karier buta warna. Film The Glory ya. Jika anak perempuannya yang normal menikah dengan laki-laki buta warna, kemungkinan fenotip anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah berapa persen? Oke. Ini gimana buat freeze-nya ya? Bisa nggak sih? Bisa ya? Udah, masih ada 20 detik lagi. Oke, lanjut ya. Adakah yang betul? Oke, yang lain masih bingung nggak apa-apa ya. Namanya masih pretest. Dicoba ya nak, dicoba. Oke, sekarang ada 15 saudara kandung, 5 pria, wanita 10 pria. Ke-10 pria mengalami kelainan pada salah satu anggota badan, sedangkan 5 wanita normal. Kelainan tersebut disebabkan faktor genetik akibat peristiwa. Kata kuncinya di situ sebenarnya ada itu ya. Gagal berpisah, dia nggak move on ya. Gagal berpisah. Masuk ya. Bener nih ini. Apa katanya? Oke, lanjut. Pertanyaan ke ya. Oke, lumayan. Lanjut. Pada tanaman salak, tumbuhan jantan dan betina bergonosom. Salak itu gonosomnya apa? Ada jantan dan betina. Iya. Oke, lanjut ya. Sekarang nomor 4. Lebah madu jantan terbentuk melalui titik-titik, yaitu terbentuk individu baru dari sel telur tanpa pembuahan oleh sel sperma. Jadi terbentuk individu tanpa sel sperma. Laptopnya dibanting aja. Miss, tolong bantu liatin Miss di grup, bapaknya ada apa? Oke, ya lanjut pertanyaan terakhir. Ya, kita akan lihat di post test nanti. Oke. Pertukaran gen yang homolog antar segmen kromatid. Jadi ada pertukaran gen.
Oke. Selesai ya? Wah, inilah dia leaderboards-nya untuk pretest kita hari ini ya. Oke, nggak apa-apa. Yang lain akan, nah ini practice make perfect ya. Sekarang kita akan masuk kembali ke pelajaran kita. Mana sih? Nah, coba kalian lihat gambar berikut ini. Ini gambar apa namanya? Gambar kucing apa? Kucing oranye. Kucing oranye ya. Tapi warnanya bukan hanya oranye ya, ternyata. Ada warna yang lain ya. Ada warna hitam, putih ya. Nah, kucing ini disebut kucing kaliko. Dulu ibu punya kucing seperti ini persis ya. Sering saya ajak main bareng-bareng ya waktu masih kecil. Sekarang saya udah nggak suka kucing ya, nggak tahu kenapa. Jadi coba kamu lihat di situ. Warna bulunya ada berapa? Ada 3. 4 nih. Hah, 4? Betul. Paling dekat telinga abu nih. Hitam itu agak warnanya aja hitam sebenarnya. Mungkin karena hitam sama putih dia tumbuhnya barengan kan, jadi kelihatan abu-abu gitu ya. Oke, 3 ya. Nah, apa yang kamu ketahui tentang kucing seperti di atas? Ada yang pernah dengar mitos atau dengar 9 nyawa kucing pada umumnya? Kalau kucing yang belang 3, pernah dengar nggak? Oh, kali 18 nyawanya ya. Kali 18 kali 27. Oke. Coba biasanya kucing ya, satu fun fact, biasanya kucing yang bulunya seperti ini, induknya itu bulunya nggak ada yang sama dengan dia. Ya. Jadi papahnya, mamahnya si kucing, bulunya nggak ada yang sama persis. Nah, kenapa ya kira-kira? Itu yang akan kita cari tahu hari ini. Ya, lewat pembelajaran problem based learning. Oke, ini adalah kompetensi dasar pelajaran kita hari ini, ya. Mari kita lihat sama-sama untuk menganalisis pola hereditas pada makhluk hidup dan menyajikan hasil penerapan pola hereditas dalam perhitungan peluang dari persilangan yang melibatkan pautan dan pindah silang. Yuk, tujuan pembelajaran. Ruela bacakan nomor 1. Setelah? Oh, susah ya? Oh, bisa? Oke. Setelah melakukan diskusi dan studi literatur tentang determinasi seks, beserta didik mampu menguraikan mekanisme determinasi seks atau penentuan jenis kelamin pada tumbuhan. Iya, oke. Yang kedua, Gary? Setelah mengamati gambar dan studi literatur tentang determinasi seks, peserta didik mampu membandingkan determinasi seks tipe XY, XO, ZW, dan haplodiploid sekurang-kurangnya satu makhluk hidup dengan tepat. Oke. Kemudian, Vivian? setelah mengamati gambar dan studi literatur mengenai pautan dan pindah silang, peserta didik mampu membedakan pola pautan dan serta pindah silang dengan tepat. Baik, terima kasih. Yesa? Setelah mengamati gambar dan studi literatur mengenai pautan seks, peserta didik mampu menguraikan pola pautan seks pada manusia disertai contoh dengan benar. Oke. Abel, terakhir. Setelah diskusi dan studi literatur tentang pautan dan pindah silang, peserta didik mampu menyusun presentasi hasil angka PD tentang determinasi seks, pautan, dan pindah silang pada makhluk hidup dengan. Baik, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pertama hari ini, ya, untuk pola hereditas. Nah, selain itu kita akan ada juga penilaian. Tadi kalian sudah melakukan pretest di awal dengan Kahoot ya. Nanti di akhir kita akan ada post-test untuk penilaian kognitif, ya. Lalu kemudian psikomotornya apa? Keterampilan proses di dalam mengerjakan LKPD, yaitu live worksheets ya, yang kalian sudah masuk akunnya. Kemudian keterampilan nanti di dalam presentasi menggunakan Canva, ya. Lalu afektifnya ada apa aja? Jujur, tanggung jawab, terus kerja sama, disiplin dan
percaya diri ya. Jadi itu yang akan Ibu nilai lewat observasi nanti keliling ketika kalian bekerja di dalam kelompok ya. Oke. Baik, kita akan masuk di dalam peta konsep terlebih dahulu ya. Jadi kemarin yang sudah kalian selesaikan di sini ya. Menurut Mendel ya, ada monohibrid dan dihibrid. Sekarang kita masuk ke sini. Tautan, pautan sama ya. Pindah silang, gen letal juga. Oke? Baik. Nah, hari ini kita akan fokus terlebih dahulu pada pautan gen, pautan seks dan pindah silang juga determinasi seks ya. Kebetulan nggak ada di peta konsepnya ya. Oke. Nah, ini hanya sekilas ya tentang hukum Mendel yang sudah kalian pelajari. Ternyata dalam prakteknya itu ada penyimpangan-penyimpangan dari hukum Mendel yang monohibrid 3:1 ya dan dihibrid 9:3:1. Ternyata ada penyimpangan ya dan juga kita akan mempelajari tentang pewarisan sifat berupa jenis kelamin yang ditentukan oleh kromosom seks. Dan ternyata ditemukan pewarisan jenis kelamin itu bisa dipengaruhi tidak hanya dari genetiknya saja, tapi dari lingkungan seperti nutrisi, ya, pada paku ekor kuda dan cacing laut atau dibuahi atau tidak dibuahinya sel telur. Tadi di dalam pretest ada ya, tidak dibuahi lebah madu jantan, ya. Nah itu kita juga akan mempelajari. Oke, nah orientasi masalah kita hari ini karena pembelajaran kita problem based learning ya, jadi berbasis masalah. Kalian nanti akan memecahkan masalah yang akan kalian temukan di dalam LKPD maupun yang kalian lihat sekarang. Coba sekarang, apa yang aneh dengan kedua gambar di depan ini ya? Dengan ayam atau jagung yang biasa kita lihat. Ini kelihatan nggak sih warnanya, Nak? Warna apa itu? Jagungnya? Putih, ya. Jagung biasanya warna kuning. Pernah lihat jagung warna hitam? Ada juga ya. Nah, ini jagungnya warna putih. Nah, kira-kira kenapa ya itu bisa terjadi? Ya, lalu ayamnya apa yang beda? Pendek banget ya, lihat kakinya tuh. Nggak ada jaraknya ya. Ayam redep namanya ya. Kalau kita bilangnya apa? Ayam kate. Ya. Di bawah di apa namanya dekat parkiran ada ya? Pelihara. Hah? Ayam sakit. Iya, kita nanti cek itu ayamnya beneran sakit atau memang ada yang lain dengan ayam itu ya. Oke, jadi ini ayam redep, kakinya pendek. Nah, pewarisan gen apa yang terjadi? Nah, kalian akan cari tahu. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Nah, dia ada pola-polanya, berarti kan? Atau penyebabnya. Nah, itu yang juga akan kalian cari di dalam kelompok. Oke. Nah, sekarang kita akan berdiskusi, kalian sudah bisa masuk ke dalam live worksheets ya yang kemarin. Coba Ibu sekalian tampilkan live worksheets-nya. Klik yang paling kiri ya, pertemuan pertama ada 3 worksheets. Oke. Jocelyn. Oke, Ibu coba kasih contoh di sini ya, workbook. Ini ya yang paling kiri ya, Nak. Paling kiri. Kemudian ini kelompok 1, 2, dan 3. Yang sekarang kalian duduk berdasarkan main group. Ya, main group. Nah, kita akan berpisah. Sementara kalian masuk ke dalam expert group. Di dalam expert group kalian akan mendiskusikan materi masing-masing. Kelompok 1, worksheet 1 ya tentang determinasi seks. Kelompok 2, worksheet 2 tentang pautan gen dan pindah silang ya. Lalu kelompok 3 tentang pautan seks ya. Oke. Nah, Ibu kasih waktu kalian 1 menit untuk berpindah tempat. Jadi kita masuk ke dalam expert group. Setelah nanti selesai berdiskusi sekitar 20 menit, ya kalian akan kembali di dalam kelompok yang sekarang
untuk saling presentasi, ya. Apa yang tadi sudah didapatkan di dalam expert group yang akan kalian lakukan. Oke? Baik? Ya. Di sini mungkin kelompok 3 kali ya, karena kan Yesa harus connect ya, connect ke listrik. Ya, kelompok 3 di sini ya. Ya. Kelompok sini kelompok 2, belakang kelompok 1. Oke, yuk kita berpindah. Silakan bawa device-nya ya, Nak. Oke, 20 menit ya. Nanti Ibu akan berkeliling membantu ya. Kelompok 3, 2, 1. Boleh ke toilet. Iya, boleh. Oke. Kelompok 3, 2, 1. Nanti kalau ada yang mau tanya, angkat tangan aja ya, Nak ya. Presentasinya dibuat di kelompok ini ya, supaya nanti bisa dibagikan di main group ya. Oke, jadi kita membuat presentasi di sini, 20 menit. Iya, pakai Canva ya. Boleh satu orang yang buka atau bisa kolaborasi kan ya, biasanya kan? Pakai Canva untuk presentasi ya. Nanti presentasi di dalam kelompok masing-masing. Ini, yang ini. Ini adalah bahan presentasinya. Yang sambung-sambungnya yang kita kerjain. Yang kalian kan kelompok 2, berarti topiknya yang kedua. Topik kedua apa? Coba turun lagi. Topik kedua apa? Pautan dan pindah silang. Jadi cari workbooknya yang pautan pindah silang. Nah, ini yang jadi kalian kerjakan. Bahan ajar kemarin udah Ibu bagi ya. Ya kan? Nah, itu boleh dilihat, boleh. Ini buku textbook kalian juga lengkap. Ya, untuk mengisi. Tugas mandiri kerjakannya nanti ya. Jadi fokus. Yes, sampai kesimpulan. Baru buat Canva. Yes. Oke. Ini siapa steward ya? Steven Tan. Oke, jadi kalian kelompok 3. Oke, kelompok 3 tentang pautan seks. Coba Ibu lihat worksheet-nya, udah bisa. Kita LKPD kelompok 1 kan? Iya. So jadi kita buat soalnya terus Canva. Iya, buat LKPD-nya terus di Canva-in. Ya, coba mana LKPD-nya Ibu mau lihat. Ya, santai. Cantik sekali. Udah apa? Itu buku asli. Responding. Ya udah apa. Sabar ya. Nah ini. Nggak apa-apa, itu nggak penting soalnya. Jadi kalian isi sampai sini aja, simpulan. Nah, tugas mandirinya nanti ya. Oke, bagus, Jessica udah mulai cari Canva-nya ya. Nanti jadi dari sini itulah yang dibuat di presentasi. Ya. Oke, Stewart. Coba kamu mana ini? Yang ini yang LKPD kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3. Kamu kelompok 3. Berarti ini yang kamu klik. Ya, sip. Oke, kerjain. Itu bisa diisi nama. By the way, live worksheet-nya bisa langsung diketik di situ ya. Nanti dia tersave ke situ. Ya. Oke. Jadi kita baca. Ya, baca pakai bahan ajar yang ada itu kan, itu bisa bantu untuk isi karena di sini sebenarnya nggak ada materinya di LKPD ini, ada di bahan ajar yang kemarin di share sama Di mana? di Space. Oh. Boleh di download. So this one. Ya. Oke. Apa Yang tugas mandiri nggak usah dikerjain ya. Boleh. Bisa kan di invite semua ya. Halo Owen, mana Owen? Oke, aman ya. Oke, sampai kesimpulan ya kerjanya ya. Ini nggak sama. Oh ya, sama ini nih. Siapa tuh? Jungkook sama siapa itu?
Jennie Blackpink. Kesalahan, ini apa? Ini bisa diisi, diketik. Kalau yang tadi bisa ditarik garis. Cuman kalian aja yang ada itu, yang tarik garis. Masih Nanti- aja Nah ini, enggak. Soalnya cuman itu yang cocok, yang lain enggak cocok. Nggak ada. Nah, ini bisa tarik garis nih, coba. Bisa nggak? Nah, kalau kalian udah ngerti tentang tipe-tipe ini, nanti bisa tarik garis. Maksudnya itu kemana-kemana. Kalau cowok cewek tahu lah ya kan. Tautan sama tautan Sama nak. Ya. Punya kalian yang sebenarnya agak ribet. Wow, agak ribet. Karena harus membedakan kan. Jadi kalian harus mengerti dulu masing-masing, baru habis itu dibedain. kromosom homolog adalah kromosom yang sama. Iya. Aku tak Dio. Pautan dan pindah silang. Nah itu pautan, ada pautan gen. Kita pautan gen ya, bukan pautan seks ya. Pautan gen. Pautan gen itu berarti gennya berdekatan satu sama lain. Jadi kalau yang satu pindah, yang satu ikut. Jadi mereka selalu bersama. Contohnya ini sayap-sayap itu tadi. Sayap. Jadi sayap panjang sama warnanya itu gen yang saling berpaut. Jadi satu pindah, kalau kelabu selalu sama sayap panjang, gitu. Hitam selalu sama sayap pendek, gitu. Boleh kok cari tambahan yang lain kalau misalnya mau. Kalau enggak, di buku sebenarnya udah cukup sih, Nak. Buku sama bahan aja. Yes, bukuku bersih loh. Oh, tentu saja. Aku ini orangnya bersih sekali. Saking gak pernah dipakai. Bukuku bisa dijual. Kenapa, Miss? Connection? Hah? Putus. Waduh. Ya, kok koneksinya putus? Iya. Iya kok. Loh. Pakai Kingston. Ini lebih baik ya, Miss, nggak mau peringkat lagi. Oh iya. Kemarin tahu aku fotokopi berapa? Habis ya. 500.000. Sama si kedua ya. Iya. Aku memang ada kertas bikin LKPD aja. Aku gimana? Tahu sendiri. Apa semuanya kekirim WhatsApp. Ini anak-anak bisa kerjain di live. Iya. Pelajari apa ya? Iya. Dari Tantra. Enggak, dari live worksheets namanya. Sebenarnya Tantra itu bukan yang bisa kita share juga. Tapi mereka nggak bisa ketik. Enggak. Kok bisa putus connection? Udah masuk lagi, tolong ya Miss. Oke. 20 menit ya. Miss, aku kayak mending. Oke. Miss, aku pinjam lah. Aku yang keliling untuk anak. Udah masuk kok dia. Apa nih Jason tadi? Then you should have make your own account dong. Gak apa-apa, lebih taruh laptop saya. Gimana? Ada pertanyaan? Di worksheet-nya. Ya. Ya. Jadi semua harus mengisi di worksheet ya, karena itu nanti kalian penilainya di situ. Live worksheets. Live worksheets kan individu kan? Morgan siapa? Pak Morgan, udah lama dia mati.
Ibu nggak kenal. Diskusi ya nak, bagi-bagi. Supaya nggak ngerjain sendiri. Iya, Miss. Masing-masing satu nomor gitu kan. Main kasusnya kita. I cannot log in Gmail. Wait, you're supposed to do the link. Coba live worksheets-nya jangan lupa diisi masing-masing individu ya. Kalau kira-kira gambarnya agak pecah, coba lihat di buku cetak. Determinasi seks itu bagian terakhir dia nak. Di halaman 200 gitu kayaknya. 200. Ini dia tanya, maksudnya dia tanya yang ini ya? Iya, berapa jumlah? Berarti nomor kan? Coba. Apa pertanyaan nomor 1? Aja ke pemutus sekali lagi. Yang overall. Nomor halaman 200. Mutasi. Nggak nyampe, kayaknya belum nyampe mutasi deh kayaknya. Mutasi. 200 kejauhan loh. 200 halaman 200. Hah? Iya itu? Oh iya. Oh iya mirip sih. Tapi ini beda ya kan? Ya. Itu lebah madu. Maksud ibu tuh yang ini loh. Itu memang ini, tapi susah. Nah ini. Nah, ini kok bukunya lain ya? Oh, ini baru apa lama? Baru ya? Nah nih. Oh ini lalat buah kan? Dia ada lalat buah? Ada kan? Tugas mandirinya nanti aja ya nak, udah selesai. Tadi ibu bilang tugas mandiri. Namanya tugas mandiri. Tugas mandiri nanti setelah semua selesai pertemuan baru bisa kerjain gitu. Hah? Nggak bisa login. Login apa? Canva? I don't have. Udah nggak apa-apa lah, Butuh kerjain ini HP, aja Miss. dulu. Nanti apa? Nggak usah. Oh maksudnya ini bahan ajar. Bahan ajar. Wanna login butuh HP. Kan mereka kirim Oh, kode. kamu nggak pernah login Gmailmu di sini ya? Jadi apa yang kamu butuhkan dari Gmailmu? HP. Bukan, maksudnya kamu mau cari apa? Ini, bahan ajar itu Masuk tadi? Canva. Oh, masuk Canva. Atau nggak usah pakai, nggak bisa ya? Nggak usah pakai itu nggak bisa. Tugas mandirinya nanti ya, kita fokus sampai kesimpulan aja. Jadi dikit kan sebenarnya? Dikit lah. Yes, itu juga. Karena kan itu menunjukkan kalian ngerti nggak sebenarnya ini, ya kan? Ya, coba aku main. Untuk nomor 1. Ya. Oke, ke atas dulu hasil persilangan. Berarti kan harus dilihat nih lalat buahnya. Lalat buahnya apa ini generasinya? Mungkin 100% mata merah. Jadi 100% semua merah. Ini 50 25 25. Kalau kemarin kan apa? 3:1 kan? Benar nggak? Ini kan mata merah, mata putih, beda nih. Tapi hasilnya semua ikut ini nggak ikut sama sekali, nggak ada, kan? Nah, kalau ini udah ini generasi kedua, generasi keduanya harusnya gimana?
Coba cek di apanya juga di Mendel 2. F2-nya Mendel tuh berapa perbandingannya? Tadi ada juga sih di nih, kelihatan nggak ya, Sa? Ini kan monohibrid. Nih, 3:1 harusnya 1, 2, 1. Ya kan? Itu 50 berarti 2. Nah, berarti kan 2, 1, 1 kan? Nah, berarti kan ada perbedaan kan? Nah, ini Mendel. Hah? Bukan urutan. Dari sini aja udah jelas beda. Ya kan? Ini nggak ada 3:1 karena semua 1 berarti kan? Ya kan? Jadi dia nggak ada 75-25 tapi 100, ya kan? Kalau ini 25, 50, 25, ya kan? Berarti, nah itulah perbedaannya kan, perbandingannya. F2 sama nggak menurut kamu? Sama ya? Sama ya? 25, 50, 25. Beda-beda sifat semua. Beda sifat nggak atau ada yang sama? Beda kan? Merah, merah. Oh, merah, merah, putih. Merahnya tapi hetero. Jadi hitungannya 75, 25 itu ya hitungannya. Oh, tapi cowok cewek ya. Ada cowok cewek nih. Cewek ini pautan apa sih? Seks ya? Oh iya. Ada perbedaan berarti. 50, 25, 25 jadinya. Karena dia di situ kan ini apa nih? Cewek, ini cowok gitu. Ya kan? Ini kan cewek tandanya cowok. Jadi beda sebenarnya enggak sama lah tapi cuma perbandingannya doang. Ya kan? Karena yang cewek semua cewek merah. Cowok yang ada putih gitu. Kalau yang itu kan dia nggak berdasarkan gender, nggak ada gendernya kan, nggak ada jenis kelamin. Itu bisa cowok, bisa cewek, atau ini kan apa? Bunga. Kira-kira 10 menit lagi. Intinya pautan seks itu apa sih? Gen yang ngikut dengan yang berada dalam satu kromosom homolog yang sama. Jangan. enggak, itu pautan gen. Kalau pautan seks berarti dia gennya itu bersama dengan kromosom seks. Kromosom seks kan kalau manusia XY, kalau yang lain kan macam-macam, ya kan? ZW, ZO. Nomor 2, setelah dilakukan penjelasan berulang-ulang, F2 yang bermata putih selalu yang jantan. Sedangkan menurut dia yang jawab. Gimana, bisa? Ada jawaban? Oke, coba lihat gambarnya dulu. Nah, ini kan F2. F2 di sini, ini cowok apa cewek? Cewek. Cewek semua merah. Cowok ada yang merah, ada yang putih. Oke, turun ke bawah. Kalau Mendel apa? Sifat merah dan putih memiliki peluang sama. Ya kan? Sedangkan kalau yang tadi pautan seks, mata putih selalu jantan. Nah, jelaskan kenapa itu? Karena kromosom X. Udah bagus itu. Apa yang salah? Gini aja boleh. Tambahin lah sedikit. Jadi kromosom lalat itu apa kalau cewek? Kalau cowok? Lalat buah apa? XY juga ya? Nggak ada di situ dia. X-ray. Bukan, W itu kan mata, nama warna mata. Coba lihat kan. Nih.
kromosom X ya. Dan jumlah autosom. Tipe XA merupakan perimbangan jumlah kromosom X dengan jumlah autosom. Jadi kalau lalat buah, ini lalat buah kan? Ya. Lalat buah itu kalau X itu seperti batang, Y itu seperti kail atau membengkok. Kromosom Y tidak menentukan jenis kelamin. Berarti kan benar kamu bilang kan, kromosom X-nya yang menentukan jenis kelamin itu kan. Sedangkan yang mata putih itu, mata putih apa? Ini kan. Ada yang bengkok, dia kan? Dia bengkok berarti ada kromosom Y juga dia. Tapi meskipun demikian kromosom Y-nya itu tidak menunjukkan jenis kelamin. Ini bengkok enggak ya? Maksudnya bengkok tapi bukan kromosom ya. Tapi mata ya. Oke, ya udah berarti benar yang kamu bilang kan? Ada yang bisa ditambahin enggak ya? Enggak ada. Enggak ada ya? Jantan fertil. Kromosom lalat jantan indeksnya 0,5 gitu. Ini kan 0,5. Warna mata coba di Bana Ajar kamu nggak dapat ya? Bana Ajar yang kemarin ibu kirim ada nggak di Google Space apa? Iya Google Space bisa ya, bisa nggak dikirim kayak mana cara? Miss panggilin Mr. Reza ya. Enggak, udah aku tanya tadi. Itu kelompok itu maksudnya. Iya. Kayaknya bisa deh. Coba ke atas. Kayaknya nggak bisa gitu dia. Ketoret loh. Oh, nggak bisa ya? Bisa sih repetition. Tapi kayak nanti nggak nanti hilang. Udah bikin aja dulu. Nanti baru kita buka lagi, ya. Kayaknya nggak bisa dipilih. Kontrol Z bisa? Bisa. Bisa juga. Kalau ibu biasanya di atas ini ada ini Ando. Aduh, Di buku ya ada ya. Di buku, jangan di Google nanti nggak ngerti. Bahan ajarnya juga dipakai. Saling melengkapi itu buku cetakmu sama bahan ajar. Semua yang kamu perlukan ada di situ ya. Nggak perlu repot Google satu-satu. Ya buku-buku bersih ya. Pakai bahan ajar aja supaya nanti lebih jelas kamu daripada semua kamu tuliskan. Enggak
Udah bener itu ya? Oh itu kelompok ya? Determinasi seks. Di bahan ajar ada tentang kucing itu tadi. Udah kanvanya? Naon? Lagi buat. Oh, ya. Udah 40 menit ya, nggak terasa. Apa sih? Miss, jadi ini boleh multiple times nggak? Bisa? Bisa kan? Bisa. Kalau ngerekam pakai ini nggak bisa di pause ya? Ya kan? Ada yang bisa? Ada yang bisa ya? Tapi ini nggak bisa kayaknya. Nggak ada tombolnya. Oke, kita 5 menit lagi coba ya. Kanvanya udah jalan kanvanya. Oke, 5 menit ya coba. Yes, Canva belum dibuat. Sambil dibuat ya. Nanti kalian harus lengkapin LKPD yang lain juga nanti di main group. Karena kan masih ada materi yang lain dari kelompok lain yang harus kalian isi juga. Mana? Dah. Coba apa? Badena, oke, badena, 100%, maksudnya hasil 100%. Oh, pada persilangan di atas, ya betul. Menunjukkan hasil 100% dalam kurung mungkin sama ya. Oke, sedangkan genotip, maksudnya genotip 2, F2 maksudnya. F1 kan offspring maksudnya. Oke. Genotip 2 perbandingan hukum Mendel berupa agak mirip namun berbeda. Jadi tambahin coba. Di situ berarti hanya jantan yang memiliki mata putih, ya kan? Sedangkan betina tidak memiliki mata putih. Gitu, bagus. Ya, gitu maksud Ibu ya. Jadi ada gen di lalat buah itu yang dia hanya ikut dengan satu jenis seks saja, ya. Jadi kamu lihat lalat buah misalnya ya, dia putih, kamu udah tahu tuh gen apa. Maksudnya dia jantan atau betina, udah tahu gitu. Oke, ini lanjut kanvanya ya. Agak susah memang nyari apa yang pola hereditas ya kan. Ular tuh reptil masuknya ya. Reptil apa? This is lalat. Itu lalat buah. Ini lebah. Yes. Ini? Itu lebah. Ini lebah. Ya. Lebah cewek. Lebah cewek. Iya. Jadi dua lebah. Iya ya. Ini lebah madu. Sorry, kok lebah sih dua-dua? Ini lebah, ini serangga. Serangga entah apa lah gitu. Miss, tapi jangkrik juga serangga kan? Iya. Mana ada jangkrik? Astaga, itu jangkrik. Ini belalang. Belalang. Oh, tapi belalang juga. Belalang serangga. Ya. Ini Ular apa? Oh, ya Allah. iya kan? Jadi ini ikan kan? Ya, ikan apa ini? Ikan cupang. Ini Ikan cupang. jadi Nah, ikan cupang itu cowok dan cewek, ya kan? Gimana cara cari taunya cowok dan cewek? Coba cari. Google sebentar. Cupang cewek sama cupang cowok bedanya apa? kayaknya ininya beda. Ini coba cewek, ayo. Biasanya Nggak selalu yang cantik itu cewek loh. beda nih cowok. Coba cek.
Kalau cowok-cowok mungkin tahu. Oh iya. Oh enggak, lagi ngomongin cupang tadi. Ikan cupang jantan umumnya Ah, gimana kanvanya? Kanvanya semua jawaban. Apa sih yang penting harus ada di dalam kanva nanti? Pengertiannya ya. Apa yang kamu pahami tentang topik itu? Lalu contohnya. Udah itu aja. Nggak usah panjang-panjang. satu kanva untuk satu grup. Yes, satu kanva untuk satu grup sama-sama pakai nanti ya. Di dalam kanva hanya butuh apa yang kamu pahami hasil pemecahan masalahmu disertai dengan contoh, karena nanti waktu menjelaskan ke teman supaya teman lebih nyambung dengan contoh ya. Mana Stuart, aman ya? Ini kayaknya udah lama gak keluar museum ini ya, gak keluar rumah ini. Dan di rumah dia. Masa sih? Oke. Padahal udah saya bikin. Berarti salah. Salah. Nah. Kalau misalnya dia benar, dia bisa sih. Coba dulu. Yang pasti dulu. Udah nggak apa-apa lah. Fokus ke kanvanya dulu aja. Iya. Yang penting kan udah tahu kan. Mau keisi belum? ZO? ZO belum keisi. ZO apa? Ular. Nah, ya kan? Salah kan berarti kan? Kalau ZZ? Udah. XO udah. XX udah. Udah lah dulu. Nanti yang kayak lebah madu. Lebah madu kan apply deployed kan? Enggak. Lebah madu kan iya, sorry. Upload deploy itu udah nggak ada ya. Terus yang ikan cupang ada Ya. Mau nggak bisa ya? Kanva dulu ya. Yap. Pengertiannya dulu aja. Determinasi seksnya. Kalau kalian agak banyak ya, berarti ya. Masing-masing lah bikin tipe apa itu termasuk apa, gitu kan? Contohnya apa? silakan. Sebutkan masing-masing 3 contoh pada manusia di mana gen berpaut pada kromosom X dan berpaut pada kromosom Y. Berarti kalian cari tahu pautan seks pada kromosom X pada manusia, contoh. Jadi misalnya gen apa yang nempel sama kromosom X pada manusia, gen apa yang berpaut pada kromosom Y pada manusia. Boleh sih lihat di buku, boleh juga di Google. Boleh kasih contoh. Coba buka bahan ajarnya mana tadi. Pautan seks di bawah. Mana pautan seks? Nah, itu lalat buah kan, turun, jangan jauh-jauh ya. Nah, itu turun sedikit. Turun. Itu kan lalat buah kan. Itu sama persis gambarnya ya. Nah, warna lalat buah terpaut pada kromosom X ya. Terus turun. Nah, ini tautan seks pada manusia apa? Sifat apa itu? Father with ya, jadi hemofilia dia berpaut pada kromosom apa itu? X atau Y? Hah? Coba lihat gambar. X atau Y? Ini kan ada tandanya. Kromosom X, ya kan? Kromosom X kan? Berarti kan? Inilah contoh gen yang berpaut dengan kromosom X pada manusia. Itu hemofilia contohnya 1 ya kan. Nah, coba cari yang lain lagi. Adakah di buku ataukah di internet? Nah, coba buku cetaknya Bu pinjam sebentar, Jessica.
kelainan dan penyakit pada manusia. Nih. Ada kromosom kelamin, ya kan? Kelainan pada kromosom X buta warna, terus namanya Distrofi otot. ya. Oke, coba udah mau selesai kanvanya ya? Miss, tolong Miss, 5 menit. Kita nggak punya banyak waktu, hanya sampai jam 10 kan? Tapi masih ada lagi materinya yang lain. Jadi Kalau ada 4 macam gamet, berarti genotipnya juga ada 4. kalau ada 4 macam gamet, Genotipnya juga 4. ini nggak sampai gitu deh. Gamet parental, ini kan? Oh ini gamet parental kan biasanya cuma AB. Oh iya benar-benar, iya benar. Berarti 4 genotip juga. Ya. 4 gamet. Apa yang terjadi dengan sister kromatid pada benda silang? Gen berpindah. Oke. Ada berapa macam gamet dan genotip yang terbentuk? Kayaknya macam deh, bukan beberapa biji gitu ya. Harusnya berbeda atau sama. Coba mana gambarnya? Ini apa nih? Pindah silang kan? Nah ini kan pindah silang. Berarti kan ini dia bersatu. Ini ke sini, ini ke sini. Berarti kan jadinya ini kan rekombinan. Rekombinan ini non rekombinan. Rekombinan itu berarti dia ini gabung kan? Tadinya apa nih? ABC. Tapi sama juga ya. Berarti 2 macam dong. Iya kan? Karena kiri kanan. Rekombinan dan non rekom. Pautan atau pautan? Sama aja. Pautan. Genotip juga 2. Nggak mau nyala lagi. Mengapa ini demikian? Mengapanya untuk gametnya atau untuk ini? Mengapanya ada yang itu berapa macam gamet dan genotipnya? Tulis Karena terjadi apa kan? Perpindahan antara apa nih gen yang dari satu sister kromatid dengan sister kromatid yang lain, dari kromosom yang lain gitu kan? Oke ya, kita nggak bisa lama lagi nak.
2 menit ya. Habis ini kita masih ada yang lain. Nanti boleh sambil dijelaskan dengan ngomong ya. Kelainan kromosom ini cuma 1, Miss. Iya. Mungkin di Google. Steven kan habis break aja ya. Habis break aja coba. Oke, kita akan kembali ke kelompok main groupnya. Nanti di dalam main group jelaskan bagian yang sudah kalian pecahkan kepada teman di dalam main groupnya, ya. Oke, yuk kita siap-siap gerak. Ya. Oke. Kita jelaskan apa yang ini ya. Nanti kita bisa lebih efektif lagi ya, supaya ini karena kan kalian transisi pasti. Yuk. Silakan kembali ke tempatnya. Berdiri. Hari ini aja. Semua hari ini habis. Besok lagi. Steward pindah ke mana Steward? Yuk, Abel, Owen di situ ya? Oke. Sekarang tadi di live worksheets kan ada 3 worksheets ya. Itu yang akan kalian lengkapi bersama di dalam main group ini. Jadi sudah datang dari kelompok tadi yang berbeda-beda, silakan saling berbagi informasi yang sudah kalian dapatkan. Ya, di LKPD-nya. Ini nggak cukup ini boxnya. Coba dikurangi karena maksimal. Berdiskusi ya. Kamu tahu nggak gimana caranya masuk ke kamera? Oh, enggak. Udah langsung aja ya. Silakan berdiskusi mulai dari kelompok 1 dulu yang tadi determinasi seks siapa? Ya. Ini kamera untuk dinamisnya kan. Duduknya tadi Erida di situ. Oke. Bu kasih waktu sampai ke angka 10. Determinasi seks.
siri hitam nggak apa-apa, Miss. Apa-apa. Hitam. Teman-teman, Miss. Oh iya ya. Iya, kopas siri hitam, Miss. Oh berarti nggak bisa dia kopas mungkin. Siapa kelompok 1? Determinasi seks. Abel kan? Ayo Bel. Langsung. Presentasi ke kamu. Ya kayak gitu. Di sini siapa? Wina ya? Wina ya? Kelompok 1 ya? Sama Owen. Oh, sama Owen ya, berdua. Bagi 2 deh kalau gitu kan. Determinasi seks. Jadi kayak mana? Manusia gimana, hewan gimana? Jelasin sama Stewart sama Risha. Ya, supaya mereka nanti bisa isi LKPD-nya kan? Yuk saling berbagi, saling mengisi. Mungkin jelasin dulu kali ya, jangan fokus ke LKPD-nya dulu ya, kan mengerti dulu kan. Nanti kan dikumpulnya bareng sama tugas mandiri ya. Oke, ngomong dulu sama teman kelompoknya, fokus dulu. Determinasi X-nya, nah kayak gitu. Ayo Abel, Miss belum dengar Abel ngomong apa-apa. Terus siapa mau duluan? Presentasi. Ke teman kelompok di sini supaya mereka tahu juga apa yang sudah kamu pelajari kan? Miss, cara grup kita membagi ke mereka. Iya. Presentasi tapi ya, presentasi dulu ya. Jo, coba see I put something at the no the PowerPoint. Hah? Wina sama Owen gimana? Para anak. Miss, kesimpulannya Boleh. kalau nggak mau. Nanti dilengkapin. Yuk, fokus dulu ke ininya nak, ke temennya yuk. Kita cuman 10 menit lagi nih soalnya. Oke. X dan Y. Lima menit lagi ya. Siapa mau mulai presentasi di sini? Gak ada yang presentasi. Sampai kapan nggak selesai? Nggak langsung di sini aja. Kau dikit-dikit berdiri terus. Kebiasaan. Jadi saya menjelaskan tentang determinasi seks. Ini siapa? Udah. Owen. Udah. Wina udah. Oh, kamu jelasin gitu. Oke, yang tadi pautan apa? Pautan gen? Pindah silang ya. Coba jelasin sama kawan-kawan. Apa sih bedanya? Kan tadi membandingkan kan? Ibu mau dengar juga. Jadi perbedaan pautan gen, dan pindah silang itu apa? Pautan gen itu apa? Pindah silang itu apa? Dia merupakan bentuk penyimpangan hukum Stewart, I send you the answer CD. Yang menyatakan bahwa gen yang berbeda tidak dapat mempengaruhi gen lainnya pada saat pembelajaran. Iya loh, bisa susah dengarnya. Pautan gen merupakan bentuk penyimpangan hukum Mendel yang menyatakan bahwa gen yang berbeda tidak akan mempengaruhi
Terus? Dan biasanya pada gametogenesis atau yang disebut juga pembentukan sel telur dan sperma, tautan gen cenderung tidak akan terpisah. Oke. Sedangkan kalau pindah silang, dia peristiwanya pertukaran segmen kromatid yang bukan saudaranya dari sepasang kromosom homolog. Dan berbeda dari tautan gen yang tidak terjadi pada pembelahan meiosis, pindah silang terjadi pada pembelahan meiosis 1 dan di akhir metafase 1 atau awal metafase 1. Oke, berarti di meiosis 1 ya. Dan dapat menghasilkan kombinasi baru atau yang disebut juga sebagai rekombinasi. Oke, kombinasi baru terbentuk di dalam pindah silang. Kalau pautan gen tidak ada kombinasi baru gen. Ya, oke. Dah. Oke, good. Siapa nih sekarang? Stewart. Stewart pautan seks ya. Oke. Silakan Stewart. Apa itu pautan seks? Pautan seks adalah sebuah sifat yang diberikan oleh sel gen. Nanti kita pindah aja Pak ya. Kesimpulannya, cakupannya kira-kira apa? Mungkin hanya kayak pengertian pemahamanmu tentang apa itu tadi pautan seks, ya kan? Terus apa-apa saja jenis gen yang masuk di dalam pautan seks yang kamu tahu tadi, yang hemofilia, berwarna. Ya kan? Oke, sudah waktunya 10 menit. Nanti mungkin bisa di enhance lagi waktu di pertemuan yang selanjutnya ya. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi pemecahan masalah. Ya, Ibu akan menampilkan yang sudah kalian pelajari tadi. Jadi ini hanya summary ya, atau rangkuman saja. Nah, ini tadi gambar yang kalian dapat ya tentang determinasi seks. Jadi kalau di manusia itu apa sifat penentu jenis kelaminnya? Ya, XY ya. Jadi ada kromosom X, ada kromosom Y ya. Lalu kromosom X dan Y itu menunjukkan pria, XX itu wanita. Sedangkan kalau serangga dia X atau XX ya. XX adalah wanita. Betina, dan hanya X adalah untuk jantan. Lalu kalau untuk unggas ZZ jantan, ZW betina. Gitu ya. Dan pada lebah agak sedikit berbeda karena tergantung dibuahi atau tidak. Kalau tidak dibuahi menjadi lebah madu jantan ya. Oke, dan kalau dibuahi menjadi ratu ya. Oke. Lanjut tentang pautan gen dan pautan gen. Jadi ini adalah jenis-jenis gen di dalam kromosom. Kalau misalnya dia tidak tertaut berarti dia berdiri sendiri-sendiri, sedangkan kalau tertaut dia saling berdekatan. Dan ketika mereka diturunkan kepada generasi selanjutnya, mereka akan ikut selalu bersama-sama. Ya, karena gen mereka berdekatan. Ya. Selanjutnya untuk pautan seks. Kalau kalian lihat di sini contohnya lalat buah, pautan seks berarti sifat-sifat yang ikut di dalam kromosom seks yang tadi kalian sudah pelajari sebelumnya. Ya, yang barusan kita lihat. Nah, di sini kalau pada generasi pertama itu meskipun disilangkan antara ini apa nih? Jantan apa betina? Betina ya. Betina mata merah dengan jantan mata putih. Hasilnya generasi pertama semua mata merah. Ya, berarti semua apa nih? Betina ya. Oke. Enggak, semua betina. Semua ada jantan ada betina lah, ya kan? Oke. Nah, kalau di sini generasi keduanya untuk betina dia semua mata merah. Kalau yang jantan
ada mata putih. Jadi kita bisa berkesimpulan bahwa warna mata putih ini berpautan dengan kromosom yang mana? Jantan apa betina? Jantan. Karena hanya jantan yang memiliki warna mata putih. Ya, nah itu adalah, nah ini yang tadi kalian kerjakan. Sekarang kita akan melakukan penilaian terkelompok dan juga refleksi, tapi sebelumnya Ibu mau mengapresiasi dulu untuk semua kita yang sudah bersusah payah mencoba untuk memecahkan masalah di dalam kelompok. Ya. Nanti presentasi kita akan lebih perbaiki lagi ya, supaya kita lebih efektif ya. Nah, silakan Ibu akan bagikan link untuk Google Form-nya, jurnal refleksi di space ya. Bisa dibuka space-nya untuk jurnal refleksi. Ini Google Form ya, jadi masing-masing. Ini linknya. Lalu untuk penilaian antar teman. Jadi kalian akan menilai teman kalian di dalam kelompok tadi waktu expert group ya. Nah, ini semua adalah afektif untuk pertemuan 1. Oke, Ibu kasih waktu sekitar 2 menit, nanti boleh dilanjutkan pada saat break time. Ya. Jurnal refleksinya ada 6 macam topi ya. Semua diisi, kalau temannya tadi di dalam kelompok pilih 2 orang. Di dalam kelompok tadi ya, karena ada teman 1 dan 2. Thinking head, apa kesimpulan yang kamu peroleh dari pelajaran? Yang kamu pelajari. Boleh panjang, harus panjang sih. Fakta ilmiah tadi. Ya, ada kan fakta ilmiah. Kesimpulan apa-apa saja yang tadi nyambung sama mau masuk ke dalam kepalamu. Hah? Apa? Menyela. Oh, menyela itu kayak kamu ngomong terus dipotong gitu. Pilih, tulis nama kawannya ya, jangan lupa. Jangan lupa di-sorot penilaian kelompok. Kemenkum mata sama dengan Oke, setelah ini kita akan post test ya. Tadi yang Z-W itu apa? Untuk ikan untuk ayam. Unggas. Ya. Unggas betina. Kucing kaliko tadi. Dia termasuk pautan seks kan? Ya, meskipun induknya bukan kaliko, bukan berwarna kaliko, keturunannya bisa berwarna kaliko.
Oke, karena kita udah mau break time, ya. Sekarang masuk lagi ke Kahoot. Nanti boleh disubmit ya. Selagi kalian break time, masuk lagi ke Kahoot, kita akan post test. Mudah-mudahan 100 semua ya. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Ya, silakan game pinnya di copy. Oke, 395 5205. Oke, sudah masuk Wina, Trisha, Yesa, dan seterusnya bisa kalian lihat. Yang ini kok nggak ada timernya? Tadi kok ada timer. Siapa lagi yang belum masuk nih? Yo, oke. Sudah bisa mulai ya? Oke, mari kita mulai dari sekarang. Lebah madu jantan tadi melalui apa? Ayo jawab sendirilah. Udah post test. Oke, mari kita lihat hasil post testnya. Cuma satu orang yang jawab. Connection loss. Jangan refresh. Jangan refresh. Jadi? Dia minta jangan refresh. Ulang lagi. Padahal aman connection. Oke, 952 5971. Volume harus di-adjust terus. Udah ya? Belum. Oke, udah masuk ya? Belum juga? Oh ya, 2 lagi ya. 952 5971. Udah? Oh, lama banget. Ya, nih. Mamamu gak di screen. Udah, tuh. Kalau ibu refresh, ganti lagi nih ya? Udah? Owen? Kamu duduk di mana, Owen? Ngecas ya? Udah ya? Bisa, Vivian. Kita agak terlambat sedikit ya. Udah? Masih belum masuk ya? Bisa? Oh, nggak mandi. Coba refresh dulu. Udah. Connectionmu gimana? Bisa?
Oke, udah. Udah masuk ya? Belum. Udah masuk. Bisa? Kok pakai nama yang lain aja coba? Oke. Mantap. Kita mulai. Oke, ini ya buta warna. Laki-laki normal. Buta warna kromosom apa? Satu orang lagi. Oke. Hampir semua benar ya? Hampir. Enggak apa-apa, yang lain masih bisa. Nomor selanjutnya. Scoreboard. Oke, Stuart. Lanjut. Ini juga panjang, Nak. Nah, ini gampang. Itu ada kata kuncinya di situ ya. 5 wanita dan 10 pria. Hanya 2 yang kalian pelajari barusan kan? Dari pilihannya kan? Jadi cuma ada 2 pilihan sebenarnya. Oke, ya 10 orang benar, nggak apa-apa. Oke, Stuart masih memimpin. Lanjut, nomor 3. Ini juga panjang. Oh ya, nggak apa-apa, nanti kita ulang sendiri ya. Sayang Kahoot nggak bisa di pause ya. Yuk yang lain, udah mau habis waktunya. Nah, yang lain belum sempat jawab ya. Connection lost. Walah. Kenapa ya Sar itu kok connection loss apanya? Hah? Kingston yang itu, kenapa dia kok sering connection loss ya? Udah 2 kali dia. Udah mati juga sih. Udah, oke lanjut. Ya. Masih dong. 2 lagi. Ini udah yang pendek-pendek soalnya. Ini apa tadi? Gampang. Oke. Siapakah leaderboard? Jojo. Lagi ya? Kenapa ya? Internetnya? Oke. Kita sudah selesai post testnya. Siapakah ini? Oke, hadiahnya nanti Jojo pimpin doa ya.
Ya, kita sudah berada di dalam penutup pembelajaran kita untuk pertemuan pertama. Ya, terima kasih untuk partisipasi aktifnya. Ya, kita semua nanti lebih baik lagi untuk presentasi ya. Nah, nanti tugas mandiri juga dilengkapi, jangan lupa. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan melihat kembali pada pola hereditas yang lain, terutama kelainan genetik pada manusia. Ya, nah sebelum kita tutup, Ibu minta tolong kepada Jojo untuk bisa pimpin kita di dalam doa penutup. Karena kita sudah selesai dalam pembelajaran hari ini, mari kita berdoa berdasarkan agama. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Silakan break time.